Ditanyakan nanti bisa langsung aja ke WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi yang terletak di kawasan Komplek Islamic Center Ciamis menjadi saksi bisu kegelisahan ribuan peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap kedua. Pada Senin 26 Mei 2025, para peserta hadir dengan penuh harap menanti hasil akhir dari perjuangan mereka dalam meraih posisi sebagai aparatur sipil negara. Tercatat sebanyak 1.703 orang telah mengikuti proses seleksi yang ketat. Kini, seluruh keputusan berada di tangan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas yang sedang menyusun hasil akhir. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Ciamis, Ai Rusli, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menanti pengumuman resmi dari pusat. Di saat yang sama, proses penyesuaian formasi masih berlangsung dengan tetap mempertimbangkan kesediaan anggaran daerah. Lebih lanjut, terkait dinamika di internal birokrasi, BKPSDM juga menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai rotasi dan mutasi jabatan. Saat ini, asesmen serta uji kompetensi untuk jabatan eselon 2 telah selesai dilaksanakan. Hasilnya pun telah dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk ditindaklanjuti. Saat ini terdapat 5 posisi jabatan pimpinan tinggi atau JPT yang masih belum terisi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Namun demikian, pengisian jabatan tersebut tidak serta-merta dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka. Pemerintah daerah lebih memprioritaskan skema rotasi dan mutasi internal sebagai langkah awal sebelum proses open bidding dilaksanakan. Untuk hari ini dilantik berdasarkan hasil tulisan dari Pamsanas itu ada 230 orang PNS yang lulus dan ada 134 orang PTGK yang barusan sudah melaksanakan pelantikan untuk jabatan fungsional PTGK dan juga penyerahan jabatan dari Oke, Pak, masih kekurangan nggak Pak untuk formasi? Kekurangan pegawai, kalau dari formasi yang ditetapkan berarti ada 364 formasi sudah terisi, sisanya berarti ada 36 formasi yang belum terisi. Nah, untuk tahap 2 kemarin sudah dilaksanakan seleksi P3K di lokasi PASN Tasikmalaya, pesertanya kurang lebih ada 1.703 orang. Dan itu untuk mengisi sisa formasi yang tidak terisi di tahapan pertama, itu ada 36 formasi yang kosong. Kemudian dilaksanakan pada tahap 2, kita masih menunggu hasilnya dari Personas. Pak, tahun ini kan banyak juga yang pensiun Pak. Untuk mengisi kekosongan itu seperti apa Pak? Ya, yang pensiun memang hampir rata-rata tiap tahun itu 500 sampai dengan 600 orang yang pensiun. Pengisiannya melalui usulan formasi, penetapan kita ke Kemenpan dan juga pengisian dari P3K dan CPNS. Mudah-mudahan tahun ini kita akan mengusulkan formasi kembali, mungkin sesuai dengan kemampuan keuangan kita juga. Nanti akan dibahas berapa kemampuan untuk penggajian yang diusulkan untuk formasi, karena kalau dari kebutuhan pegawai kita masih cukup banyak kekurangan, kurang lebih ada 2.800 orang lagi yang masih kosong, tapi tentu semuanya akan dipertimbangkan terkait dengan kemampuan keuangan daerah untuk penggajian. Terkait rotasi mutasi Pak, rencana? Itu mungkin kita masih menunggu rekomendasi ya, masih menunggu rekomendasi untuk asesmen eselon 2, Ujikom dan sebagainya sudah dilaksanakan tahapannya. Kita sedang melaporkan hasilnya ke BKN, kemarin sudah mendapatkan rekomendasi, terus juga kita sedang proses hari ini di Provinsi Jawa Barat. Jadi nanti setelah dari Provinsi Jawa Barat kita juga mengajukan rekomendasi pelaksanaan selanjutnya ke Kemendagri. Karena itu tahapan sesuai dengan undang-undang bahwa 6 bulan setelah pelaksanaan pilkada, PPK atau bupati yang akan melaksanakan pelantikan itu wajib mendapatkan persetujuan rekomendasi dari Kementerian
Oke, yang kosong berapa? Tapi mungkin akan dilaksanakan rotasi-rotasi terlebih dahulu seperti yang tahapannya tadi sudah dijelaskan. Dan kedepannya pasca rotasi ini kekosongannya akan dilaksanakan melalui PBD atau selanjutnya. Kita tunggu ya karena memang masih berproses untuk rekomendasi pelantikan DPT. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, reporter Heri Herianto mengabarkan untuk Salira TV.